Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memang sangat sayang kepada kita. Jadi Ramadan ini didesain sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Muhammad ini menjadikannya sebagai wadah, sebagai tempat, sebagai kawah candra di muka agar kita ini terbebas dari segala dosa-dosa yang kita pernah lakukan selama kita hidup di dunia. Kalau puasa itu sendiri ya sudah lama Bapak Ibu ya. Sudah lama dari mulai zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud, seluruh nabi hampir rata-rata melaksanakan ibadah puasa. Sampailah kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi satu-satunya ibadah yang Allah memberikan alasan untuk memerintahkannya kepada kita umat Islam ini cuma puasa. Jadi sering kita dengar guru-guru kita mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu yang semua kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bahwasanya kita ini diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana yang telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kita. Jadi orang sebelum kita itu ya, dari mulai nabinya sampai umatnya itu sudah melaksanakan atau mengenal yang namanya puasa. Puasa itu bahasa kita Pak ya, bahasa Sanskerta, bahasa Nusantara. Dari asal kata upawasa. Upa itu menuju, wasa itu kepada Tuhan. Jadi menuju kepada Tuhan. Jadi kalau bahasa Arabnya ya puasa ini so'im. So'im atau so'um ya. Itu bahasa kita, siam ya, itu bahasa Arabnya. Tapi kalau bahasa Nusantara kita ya puasa ya. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian, puasa ini dikerjakan juga oleh agama-agama lain. Hindu, Buddha, Yahudi, malahan Yahudi itu yang pertama ya. Dulu Nabi Muhammad itu waktu berhijrah ke Madinah, yang dicontoh itu model puasa cara orang Yahudi. Sebelum ada puasa seperti kita ini yang dijelaskan dalam Al-Baqarah 187 ya. Di situ dijelaskan tentang metode puasa yang kita lakukan seperti sekarang ini. Sebelum itu ya ikut agama Yahudi. Apalagi di negara kita Indonesia ini banyak sekali, khususnya orang-orang Jawa kejawen Bapak Ibu itu mengenal puasa. Rangkaian dari tirakat-tirakat mereka. Jadi ada tirakat yang panjang, pengen kayo, pengen sakti, baca ngilang, kemudian babi ngepet, pelet, santet. Itu di antara rangkaian tirakatnya itu untuk mencapai kesaktian itu mereka puasa. Karena itu ada yang apa Pak? Puasa muti. Nah itu satu puasa muti yang terkenal ya memang puasa muti. Jadi puasanya itu ya tidak makan yang selain yang putih, cuman makan nasi dengan minum air putih. Jadi tidak kasih marjan, tidak kasih martabak, tidak kasih laksan, celimpungan, lenggang, udang, tidak kasih. Makannya cuma nasi putih dan air putih. Ada lagi pati geni ya Pak ya, tadi disebut di situ. Ada lagi ngeluang, ada lagi puasa weton. Itu sebagai sarana ya di luar ibadah keagamaan itu untuk metafisik bagi orang-orang kejawen, orang Jawa kejawen itu. Jadi kalau ada yang pengen kaya ya coba-coba ya ditirakat ke dengan puasa. Puasanya tidak 12 jam seperti kita ini Pak, dari mulai tulu'il fajri ila ghurubis syam, mereka tidak itu, tapi 24 jam. Sehari semalam tidak metu-metu dari kamar. Ya, tidak metu-metu, kamarnya digelap ke dia di dalam itu lah, tidak metu-metu. Tapi memang Bapak Ibu sekali ini memberikan informasi kepada kita bahwasanya puasa ini memang luar biasa. Itu dari puasanya dulu Pak ya. Puasa itu memang ibadah yang sangat luar biasa. Kurikulum
yang tidak pernah absen dalam setiap agama di dunia ini. Pasti ada yang namanya ajaran puasa. Puasa itu kan intinya, ini inti puasa, itu yang penting tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual. Cuman itu inti puasa itu. Kalau 3 hal ini kita lakukan, ya berarti kita sudah menjalankan ibadah namanya puasa. Itu yang dikenal dengan puasa itu. Tapi di dalam Islam ya alhamdulillah lebih daripada itu. Didesain sedemikian rupa kita dengan yang namanya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu ya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Banyak informasi-informasi yang kita dengarkan dari guru-guru kita itu tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Termasuk Rasulullah SAW sendiri yang memuliakan bulan suci Ramadan. Isyarat-isyarat beliau itu umpamanya karena Nabi SAW ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan, ya, yang paling dermawan, yang paling surah, yang paling baik. Dan Rasulullah itu meningkat, puncak-puncak kedermawanan beliau itu meningkat pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau biasanya beliau bersedekah barangkali 10 dinar barangkali ya, atau 10 dirham, di bulan suci Ramadan itu meningkat bisa sampai 3 kali, 5 kali lipat. Karena beliau itu tahu kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan. Begitu juga kalau soal ke tanah suci ya. Kalau ke tanah suci itu yang banyak disampaikan itu al-umratu fi Ramadan takdiru hajatan ma'i. Berumrah di bulan suci Ramadan itu persis seperti berhaji bersamaku, kata Rasulullah. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini ya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Bersedekah di bulan Ramadan tidak sama dengan bersedekah di luar Ramadan. Berbuat baik kepada orang tua di bulan Ramadan tidak sama dengan berbuat baik kepada orang tua di luar Ramadan. Pokoknya berbeda. Bapak Ibu, mari kita jadikan sisa hari kita yang tinggal berapa hari? 17 hari barangkali ya, sebagai sarana bagi kita untuk apa? Yang penting itu ya kalau takwa, oke lah takwa ya. Tapi yang paling penting bagi kita yang hidup ini adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ini juga sering kita dengar. Ada 3 hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang kedua, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi ini ada tempat bagi kita ya. Sarana bagi kita untuk menghapuskan segala dosa kita yang telah lalu itu. Yang pertama dengan berpuasa. Alhamdulillah kita sudah melaksanakannya. Yang kedua dengan melakukan qiyamul lail ya. 11 rakaat setiap malam kita di sini, Pak. 11 rakaat kita melakukan tarawih ya, istilahnya tarawih ya. Masing-masing kita mengerjakannya. Itu kalau kita melakukannya dengan imanan, wahtisaban, dengan penuh kepercayaan, penuh keyakinan bahwa ini adalah perintah dari Allah, wahtisaban. Dan kita tahu, kita beribadah dengan optimal itu, tahu bahwa ini menjadi sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Pasti diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang tidak berdosa, ya. Yang lagi ngomong berdosa, yang lagi denger berdosa, yang nyender berdosa, yang tidak nyender berdosa. Rakyat berdosa, pemerintah berdosa, ya. Pendukung 01 berdosa, 02 berdosa, 03 berdosa. Sudah habis itu, sudah selesai ya, sudah tidak usah dibahas lagi. Itu berdosa kalau Bapak Ibu. Karena memang itu sudah jadi tabiat kita.
Seperti kita butuh dengan makan, seperti kita butuh dengan minum, dengan istirahat, itulah kita manusia. Itulah kita manusia. Dan yang terbaik di antara kita ini bukan yang tidak pernah bersalah dan tidak pernah berdosa. Bukan itu yang terbaik. Informasi dari Rasulullah SAW, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang terbaik, yang seluruh anak Adam itu, ya kita ini semuanya itu berdosa semua, melakukan kesalahan. Dan yang terbaik di antara orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan kesalahan itu adalah mereka yang lekas bertaubat selepas mereka melakukan dosa. Itu tidak ada yang tidak berdosa. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan puasa kita tahun ini, tahun 1445 ini, yang sudah yang tahun 1444 sampai ke belakang itu ya sudah biarlah berlalu. Yang sekarang ini kita niatkan, ya, kita bertekad di dalam hati menjadi puasa kita yang terbaik. Puasa kita yang terbaik. Supaya apa? Supaya nanti di bulan Syawal kita menjadi kayaumi waladat ummu. Seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Bapak Ibu, orang yang celaka ini ya, adalah orang yang menyangka bahwa dosa-dosanya itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang berdosa. Yang celaka. Jadi ada 3 orang yang celaka itu Bapak Ibu ya. Yang pertama, ghurima anfu rajulin zukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Wa ghurima anfu rajulin indahu abawahu aw ahaduhuma falam ya'mal amalan yadkhulu bisababihil jannah. Yang ketiga, ghurima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan falam yughfar fi. Lianna ramadan syahrur rahmah wa maghfirah. Faman lam yughfar fi fa huwa maghfur. Yang celaka itu ghurima anfu rajul itu artinya hidung seseorang itu tersungkur, nyampak ya. Ya. Tersungkur itu namanya celaka. Yang pertama, ini kaitannya dengan Bilal Tarawih itu, Bilal apa Mubaligh gitu. Orang yang apabila disebutkan namaku di hadapannya, dia tidak lekas menjawab salam kepadaku, itu termasuk orang yang celaka. Malam-malam di bulan suci Ramadan ini, khususnya di kota Palembang, itu ramai Mubaligh ngajak kita itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa habibina syafi'ina wa zuhrina inda syiddatina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Itu kita jawaban kita. Ada yang diem baik. Mungkin diem itu dalam hati ya. Padahal Bapak Ibu, ya semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi, hakikatnya saat itu kita sedang bersolawat untuk diri kita sendiri. Dakwatul mar'i li akhihil muslim mustajabah. Indahu malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal amin walaka bi misli. Doa kita untuk saudara kita yang lain dengan doa yang baik itu mustajab, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya di kanan kiri kita ini kan ada malaikat. Ketika kita mengatakan dengan doa yang baik untuk saudara kita itu, maka malaikat itu akan berkata, amin walaka bimisli. Dan engkau akan memperoleh seperti yang engkau doakan untuk saudaramu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada doa-doa kita, ya, hajat-hajat kita yang selama ini mungkin kita merasa belum dijawab oleh Allah, maka jalannya, salah satu jalannya itu banyak-banyak mendoakan orang lain. Banyak-banyak mendoakan orang lain. Ya. Cuma ini pekerjaannya remeh Bapak Ibu. Berat kadang-kadang. Nak doa ke orang lain itu berat ya. Apalagi pada saat musim P3K ini, tahu gak ya P3K? Guru, tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Ada anaknya yang melok tes, ya, ada anaknya yang melok tes, bertemu di warung, Bu, anak aku lagi melok tes P3K ini tahun ini, tolong didoakan. Padahal tinggal nyebut ke amin baik barangkali kalau kita nyebut ke amin, anak kita yang belum lulus itu melok lulus.
Gara-gara kalimat amin. Tapi kadang-kadang kita ngomong, nah doa ke anak kawan, anak aku udah 3 kali melok dah lulus. Padahal ya mungkin kita berkata amin bu, ya mudah-mudahan lulus. Anak kita yang belum tuh baca lulus. Sakit cak itu juga, wong rumahku sakit lah 3 hari, ya belum bisa bangun dari tempat itu. Semoga cepat sembuh, ya amin. Wong rumah kau laki aku tak kapal lah 7 hari itu. Astagfirullahaladzim. Padahal makin banyak kita mendoakan orang, makin banyak kemungkinan doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, soal apa? Soal berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi ada anak-anak di sini ya. Walaupun Bapak Ibu tidak semua kita ini adalah anak, ya, yang pasti semua kita ini adalah orang tua, ya. Ya semua kita ini tidak semua kita itu orang tua, yang pasti semua kita ini adalah anak. Berbakti kepada orang tua itu ya berbeda pahalanya dengan di luar Ramadan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, itu adalah orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa maghbun, orang ini termasuk orang yang tertipu juga. Bapak Ibu, Rasulullah SAW mengatakan, at-taibuna minaz zanbi kama la zanbalah. Orang-orang yang bertobat dari segala dosa-dosanya itu persis seperti orang yang tidak punya dosa. Ada lagi Rasulullah mengatakan, lau amiltumul khotoya hatta mala'atis samawati wal ardh tsumma nadimtum fataballahu alaikum. Kalau seandainya kamu melakukan dosa yang dosanya itu meliputi langit dan bumi sebanyak buih di lautan, kemudian kamu menyesal, fanadimtum fataballahu alaikum, pasti, nah ini tidak pakai insyaallah ini, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, mari kita jadikan keberadaan kita, eksistensi kita selama di bulan Ramadan 1445 Hijriah yang masih tersisa beberapa hari lagi ini, sebaik-baiknya kita jaga puasa kita, ya. Kita jaga puasa kita, jangan menjadi sia-sia. Hindarilah berdusta, hindarilah menggibah, hindarilah bersumpah palsu, hindarilah mengadu domba, hindarilah melihat dengan syahwat, ya hindari. Sebab kalau tidak, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa ya tetapi tidak dapat apa-apa akibat tidak menjaga yang 5 ini tadi tuh. Mungkin puasa kita sah secara fikih, ya sah ya, tetapi tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akibat tidak bisa menjaga yang 5 ini tadi. Ya, harapan kita Bapak Ibu setelah kita meninggalkan bulan suci Ramadan, masuk ke bulan Syawal, kita ini berubah menjadi insan-insan yang bertakwa. Insan-insan yang bertakwa itu akibat digembleng oleh bulan suci Ramadan ini. Kebiasaan-kebiasaan baik kita di bulan suci Ramadan ini ya menular sampai di luar Ramadan. Takut meninggalkan sholat berjamaah, ya. Tahu-tahu apa Bapak Ibu? Tahu-tahu kita ini kalau tidak ke masjid sholat berjamaah itu tidak lemah. Tahu-tahu tidak biasa berbohong, tahu-tahu tidak biasa emosian lagi, marah lagi, jingok lagi tuh di bulan suci Ramadan ini. Uang yang paling emosional sekalipun, yang paling pemarah sekalipun, akibat Ramadan ini pacak berubah. Kalau sadar, ya. Kalau sadar, kalau bisa memahami puasa itu. Ada Pak orang yang galak marah, begitu dia dipancing untuk marah hari itu di siang Ramadan, ngapa tidak marah? Iya kaget aku marah habis maghrib, umpamanya seperti itu. Ya. Akibat apa? Ya akibat dirinya sadar. Nah, kita harapan kita selepas dari Ramadan ini tiba-tiba kita itu tidak mudah marah lagi. Kita terbiasa melakukan apa yang sudah kita biasakan di bulan suci Ramadan. Ya sebenarnya Ramadan ini adalah bulan biasa yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi luar biasa. Akibat apa? Latihan-latihan kita selama bulan suci Ramadan.
Ramadan. Bapak Ibu, mudah-mudahan puasa kita hari ini dan hari-hari yang lalu itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Kita juga dapat rezeki yang berlimpah, kemudian selalu sehat ya. Keluarga kita yang ada di rumah juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dipesankan untuk disediakan waktu untuk tanya jawab, jadi saya buka session untuk tanya jawab. Masih ada waktu 15 menit ini. Kalau tidak ada, saya sambung lagi. Nanya apa Pak? Boleh Pak? Ada kiai-kiai juga di sini. Apa Pak? Ya, silakan. Ini ada Pak. Sambil menunggu syuruk Pak ya, kita sama-sama sholat syuruk. Jadi balik dari sini dari masjid ini kita dapat pahala umroh. Jadi kalau di jalan kayak ditanya wong, dari mana Pak? Dari umroh. Ya silakan Pak. Jadi begini Pak, kita ini kadang-kadang mudah diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Nah, di sekarang hari ini, terutama menjaga hawa nafsu, cepat emosi kita. Nah, bagaimana Pak caranya untuk mengendalikan hawa nafsu itu? Solusi-solusi secara modern. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Pak siapa? Rusdi. Iya. Sebutkan namanya dapat hadiah. Oke Pak Rusdi ya. Soal hawa nafsu itu supaya dia terlepas ya memang harus disalurkan ya. Kalau gitu tidak ngantuk ya tidur tuh biar tidak ngantuk lagi kan. Nah tapi semuanya itu Bapak Ibu sekalian ya kembali kepada diri kita sendiri sebenarnya. Tekad di dalam hati kita itu mau berubah atau tidak itu kembali kepada kita. Dan salah satu pahala yang bisa kita raih Bapak Ibu berdasarkan informasi dari Rasulullah SAW itu adalah albirru husnul khuluqi. Yang dimaksud dengan pahala itu adalah berbuat baik, husnul khuluqi, akhlak yang baik. Wal ismu yang disebut dengan dosa itu adalah mahaka fi sadrika wa karihta ayyat tali alaihin nas. Dan yang disebut dengan dosa itu adalah apa yang membuat hatimu susah. Wa karihta ayyat tali alaihin nas, dan engkau takut apabila perbuatanmu itu diketahui oleh orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan dosa. Nah, terkait dengan pengendalian hawa nafsu ya, kemudian emosi dan lain sebagainya, itu semuanya kembali kepada diri kita tadi. Dan pahala yang akan Bapak terima apabila Bapak sedang emosi ya, dan Bapak mengetahui itu adalah salah, nah itu sudah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita dipancing uang untuk marah Pak ya. Ya setiap hari sekarang ini anak gitu banyak tingkah umpamonyo ya. Bini gitu lah tahu puasa nanyo terus nak makan apa hari ini. Yo masak kebaik. Kita kadang-kadang ya manusiawi sekali apabila kita langsung tertus dan lain sebagainya itu. Itu sangat wajar. Tetapi apabila setelah itu kita sadar, ya Allah aku ini barusan berbuat salah. Nah itu juga Pak ya makna dari wahtisaban itu. Jadi melakukan evaluasi setiap hari. Salah satu tanda bahwa puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila setelah kita berbuka puasa itu Bapak Ibu ya, dari guru-guru kita menyampaikan, kita itu bertanya kepada hati kita, ke dalam diri kita sendiri, apakah puasa kita diterima? Perbuatan dosa apa yang sudah kulakukan hari ini? Nah dengan begitu Pak Rusdi, insya Allah itu menjadi nilai pahala dari sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Pak Rusdi, banyak-banyaklah membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min
syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin